Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Diberitakan bahwa kenaikan pajak di Indonesia naik 12%. Kenaikan ini sangat mencekik kehidupan rakyat yang ekonomi. Jawab Bapak Rahmatu. Ya. Ninjau hari Jumat tanggal 6 Ninjau Bapak Lurah ninjau kerjaan awal. Oke Bapak Ujang. Oke. Siap. Terima kasih semuanya Pak Lurah, terima kasih sudah meninjau kerjaan. Selanjutnya kita beralih tentang ya, kalau menurut saya sebagai masyarakat awam ya, saya pikir Pak Yoris ini adalah orang yang cacat dalam pengetahuan. Kenapa cacat pengetahuan? Pengetahuan itu bisa dilihat dari sumbernya gitu kan. Kalau sumbernya keruh, otomatis pengetahuannya juga keruh. Lah jangan-jangan ini Pak Yoris ini sumber pengetahuannya adalah dari abdesi gitu kan. Yang kemudian abdesi itu ada keuntungan di situ di proses transaksi tanah. Wajar kalau misalnya Pak Yoris ini menganggap bahwa proyek PIK 2 ini tidak ada masalah dan baik-baik saja buat masyarakat karena mungkin sumber pengetahuannya yang keruh. Mendapat informasi sepihak. Informasinya sepihak. Yang kemudian yang dijadikan sumber pengetahuan ini adalah sumber pengetahuannya adalah orang-orang yang memang punya kepentingan dari keuntungan transaksi tanah itu. Artinya kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Ayo kita adu logika, adu argumentasi, bagaimana kita membahas tentang persoalan teori pengetahuan, hukum berpikir yang benar itu seperti apa, biar jangan kita ini cacat berpikir gitu kan. Ngomong gak ada masalah, tapi faktanya di lapangan banyak masalah gitu kan. Artinya ini sama dengan pembunuhan pengetahuan Pak Yoris gitu. Nah termasuk juga satu lagi saya tambahin gitu kan. Siapa bilang tokoh-tokoh nasional itu memprovokasi kami gitu kan. Justru ini juga bertentangan gitu kan. Karena sesungguhnya yang memprovokasi itu adalah pihak kami sebagai masyarakat terdampak gitu. Sehingga tokoh-tokoh nasional terprovokasi oleh pemikiran masyarakat yang sedang terdolimi. Apa dasarnya gitu kan. Masyarakat yang terdolimi itu hampir tiap malam dia menangis memohon kepada Allah dengan persoalan-persoalannya, dengan penderitaan-penderitaannya. Kemudian ini dijuantahkan pemikiran ini kepada Pak Said Didu, Pak Juju, gitu kan. Kemudian dengan teman-teman nasional yang lainnya. Artinya teman-teman tokoh-tokoh nasional itu yang kemudian teriak tentang menolak proyek PIK 2 dan seterusnya ini adalah sesungguhnya dia adalah sedang terprovokasi oleh penderitaan masyarakatnya. Ada bahasa begini. Ad-dinu huwa aklu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Serangnya adalah ad-dinu huwa aklu. Ad-dinu utawi din, huwa iya din, aklu iku akal. Artinya, kalau bahasa Indonesianya artinya tidak mungkin ada agama atau wahyu yang turun kepada orang yang tidak berakal. Artinya, jika ada manusia di Indonesia ini, tokoh-tokoh nasional yang tidak tertransfer, gitu kan, tidak terjuantahkan, tidak peka dengan persoalan masyarakatnya di Indonesia, termasuk di Banten ini, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Termasuk Pak Yoris adalah orang-orang yang tidak berakal. Karena dia tidak bisa menangkap wahyu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang kami rasakan dampaknya. Dan Pak Said Didu, Pak Juju, dan yang lain-lainnya, Pak Khojenodin, dan teman-teman, para advokat yang membela mati-matian masyarakat Banten, artinya mereka adalah berakal. Dia bisa menerima intuisi dari Allah dan Allah mendengar apa yang menjadi jeritannya, jeritan makhluknya maksudnya. Terima kasih. Artinya kalau tidak puas Pak Yoris, kami tantang datang ke Serang. Ayo kita berdiskusi. Ya, terkhusus tadi sudah disinggung Pak Yoris yang juga adalah sebagai anggota DPD, di mana salah satu fungsi utamanya adalah mewakili aspirasi, mewakili kepentingan, ya, mewakili masyarakat
yang diwakilnya itu seandainya terjadi hal seperti ini. Jadi Pak Yoris belum ada konfirmasi dari pihak korban, pihak warga penduduk di PIK 2 sana di daerah Banten, tapi sudah ngomong ngecap kesana kemari bahwa abdesi itu yang dilaporkan kepada dia tidak ada masalah, lahan itu tidak masalah, tidak merugikan pada rakyat. Padahal faktanya merugikan sekali. Jadi anggota DPD seharusnya berpihak pada rakyat yang diwakilinya, jangan asal ngomong aja. Dan sampai sekarang anggota-anggota DPR RI itu yang terutama wakil dari Banten tidak ngomong juga, tidak bunyi. Ya kami berharap mereka bunyi. Mereka itu adalah wakil rakyat, ya, terutama yang wakil dari wilayah daerah Banten. Itu, ya, saya tunggu. Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga, kemudian siapa pembelinya, nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual, bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan tuh, ini banyak sekali pengkhianat yang membela mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri kesempatan. Gak boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung. Gak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh menawarkan masyarakat. Tanah kepada? Minta tolong kepada kami untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra tidak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua. Tadinya ada tanah semua dan betul. Habis semua sekarang. Nah, terus jadi begitu kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu. Surat tanahnya tahun berapa? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air laut. Maksudnya berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.